Satu program yang seharusnya mengisi perut anak-anak dengan gizi, justru membuat ratusan siswa di Kabupaten Karo harus mendapat perawatan. Ironisnya, ketika publik masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan tetap dilanjutkan. Lalu, sebenarnya ada apa dengan MBG? Kamis 13 Agustus 2026, suasana di sejumlah sekolah di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendadak berubah. Sekitar pukul 1 siang, sejumlah siswa mulai mengalami keluhan kesehatan. Setelah menyantap makanan yang disediakan melalui program MBG, mereka dilaporkan mengalami mual, muntah, sakit perut hingga tubuh terasa lemas. Situasi pun membuat para siswa harus dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Data terbaru yang disebut dalam laporan ini mencatat ada 353 siswa dari 5 sekolah yang terdampak. Mereka mendapat penanganan di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya Rumah Sakit Evarina Berastagi, Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan Puskesmas Berastagi. Satu siswa bahkan harus mendapatkan penanganan lebih lanjut di Kota Medan. Menu yang dikonsumsi disebut antara lain gulai ikan, sayur kol, dan wortel. Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut tentu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian sampel makanan. Korban keracunan MBG di Tanah Karo terus berlanjut. Ini posisi di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Kejadiannya di Brastagi. Menurut beberapa saksi bahwa pemilik dapur dari pihak Kodim pihak Kodim katanya tadi. Jadi sudah ratusan anak sekolah dari SMA Brastagi dan katanya tadi ada SD yang sudah kena keracunan makanan MBG hari ini tanggal 13 Agustus 2026. Dan disinilah masalahnya menjadi semakin serius. Kejadian di Karo terjadi ketika Badan Gizi Nasional atau BGN sedang berada di bawah sorotan setelah pergantian pimpinan. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, sebelumnya membawa komitmen untuk melakukan pembenahan, memperketat pengawasan, dan meningkatkan standar keamanan makanan. Tetapi belum lama kepemimpinan baru berjalan, ratusan siswa justru terdampak dalam satu kejadian. BGN kemudian bergerak. Sampel makanan dikumpulkan untuk diperiksa bersama pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bertanggung jawab atas layanan tersebut juga dicopot. Tidak hanya itu, dapur operasional yang menyediakan makanan langsung dihentikan dan disegel. Perbaiki ini, minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada, kami investigasi Pak, nanti kami investigasi, dapurnya kami tutup. Kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot, Pak. Kemudian kami berusaha untuk memperbaiki layanan, Pak Bupati. Jadi, nah minta tolong, kalau gitu saya tetap, walaupun saya minta maaf karena performa yang kurang baik dari anak buah saya di lapangan, tapi saya minta tolong Pak Bupati untuk, ini Pak, diinvestigasi juga, dibantu investigasi dari kami, termasuk lab, cek lab, makanannya dicek gitu. Nah nanti kita cari solusi sama-sama Pak Bupati. Siap Pak, kami memang sebelumnya sampel makanan yang masih ada tersisa melalui Kepala Dinas Kesehatan juga kami sudah mintakan untuk bahan persiapan untuk pemeriksaan. Langkah ini tentu menunjukkan bahwa ada tindakan tegas setelah kejadian. Tetapi publik punya pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Kalau pengawasan memang ketat, bagaimana ratusan siswa
bisa terdampak dalam satu waktu? Dan apakah tindakan tegas setelah kejadian sudah cukup? Sebab dalam program yang menyangkut makanan untuk anak-anak, masyarakat tentu berharap pencegahan menjadi garis pertahanan pertama, bukan penindakan setelah masalah terjadi. Persoalan kemudian semakin ramai karena pernyataan Bupati Karo, Antonius Ginting, saat memberikan keterangan di sekitar rumah sakit. Bupati Karo menyebut kondisi para siswa sebagai berita baik, karena menurutnya mereka dalam keadaan baik. Yang kemungkinan, ini baru kemungkinan, gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras di media sosial. Bagi sebagian masyarakat, istilah berita baik terasa tidak tepat untuk menggambarkan situasi ketika ratusan siswa harus mendapatkan perawatan. Di tengah kekhawatiran orang tua, publik tentu berharap pejabat memberikan empati, penjelasan yang hati-hati, dan memastikan keselamatan korban menjadi prioritas. Perdebatan pun melebar, bukan hanya soal pilihan kata Bupati Karo, tetapi juga soal masa depan program MBG itu sendiri. Sebab hanya sehari setelah kejadian di Karo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI, Jumat 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tetap akan dilanjutkan. Menurut Prabowo, pembangunan manusia Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena persoalan teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh belajar dalam kondisi lapar dan pemerintah tetap berkomitmen menangani persoalan gizi serta stunting. Namun Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari makanan untuk anak-anak. Ia menyebut orang yang melakukan korupsi terhadap anggaran makanan anak sebagai orang-orang biadab dan menilai tindakan tersebut tidak memiliki nilai kemanusiaan. Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Pernyataan itu memperlihatkan satu hal yang jelas. Pemerintah tidak berniat menghentikan MBG. Tetapi justru di titik inilah pertanyaan publik menjadi semakin besar. Bagaimana memastikan program sebesar MBG bisa terus berjalan tanpa mengulang persoalan serupa? Karena bagi anak yang menerima makanan di sekolah, MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah. Itu adalah makanan yang benar-benar masuk ke tubuh mereka. Maka standar keamanan pangan, kebersihan dapur, kualitas bahan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan harus benar-benar bekerja dari awal sampai makanan berada di tangan siswa. Programnya boleh punya tujuan besar. Bahkan, tujuannya memang penting, memperbaiki asupan gizi, membantu anak belajar dalam kondisi lebih baik, dan menekan persoalan stunting. Tetapi, tujuan yang baik tetap membutuhkan pelaksanaan yang baik. Tragedi di Karo menjadi pengingat bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak piring yang berhasil dibagikan setiap hari. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah setiap piring itu aman? Karena di balik satu piring MBG, ada seorang anak, ada orang tua yang menitipkan keselamatannya kepada sekolah dan negara. Dan ketika ratusan anak harus mendapat perawatan setelah menyantap makanan program tersebut, masyarakat berhak meminta jawaban yang jelas. MBG boleh dilanjutkan, tetapi perbaikannya
juga harus benar-benar terasa. Bukan hanya setelah masalah muncul, melainkan sejak makanan dipersiapkan hingga akhirnya disantap anak-anak. Sebab bagi masa depan Indonesia, memenuhi perut anak memang penting. Tetapi memastikan mereka tetap sehat setelah makan, jauh lebih penting.